Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi. Ya, Selamat Pak Budi ganggu waktunya. Ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan praobservasi pembelajaran yang dilakukan Pak Budi. Nanti observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ada di Pak Budi. Yang pertama, apakah Pak Budi sudah menetapkan tujuan pembelajaran? Sudah, kemana di RPP kan sudah ada tujuan. Sudah. Kalau boleh dikemukakan apa tujuan yang ingin dicapai Pak Budi? karena ini pembelajarannya tentang komponen aktif. Ini kita teruskan lebih juga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pembelajaran nanti diharapkan siswa itu bisa menjelaskan dioda sebagai komponen aktif elektronika. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik itu dapat menunjukkan, menjelaskan kaki-kaki dioda, apa namanya, kaki anoda, katoda dengan benar. Terus kemudian karena ini nanti dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning sampai penggambaran karakteristik dioda. Jadi itu bisa menggambarkan, peserta didik dapat menggambarkan karakteristik dioda berdasarkan data informasi yang didapatkan pada laboratorium. Terus kemudian bisa membandingkan, tujuan pembelajaran selanjutnya bisa membandingkan karakteristik pada saat dioda itu diberi panjar maju maupun diberikan panjar mundur. Saya kira gitu Pak. Terus kemudian yang kedua Pak Budi, kira-kira ada pengembangan yang tidak dicapai dari pembelajaran yang Pak Budi lakukan apa? Fokus kita pada media. Jadi Media, karena pembelajaran tersebut itu tentang dioda. Kalau misalnya mungkin bisa dikembangkan dari materinya, tetapi fokus kita pengembangan media karena kita menggunakan media live quiz. Live quiz kita menggunakan live quiz Kahoot. Jadi tujuan kita nanti kalau ada sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita pakai, itu karena sebelumnya paling hanya menggunakan Google Form, kita menggunakan live quiz karena mempunyai daya beda. Dan bedanya adalah ketika menggunakan live quiz itu akan terpampang langsung itu nilai siswa itu secara live. Jadi jadi setiap nomor itu langsung terlihat gitu ya. Jadi akan memacu peserta didik itu untuk semangat berkompetisi. Karena namanya itu langsung tertera di screen. Kemudian nanti di akhir itu ada seperti podium gitu, juara 1, juara 2, juara 3 sesuai dengan level sekolah. Berarti diferensiasinya dari prosesnya? Proses pada proses pembelajaran. Media ajar ya? Ya, media ajar dengan menggunakan live quiz. Terus sudah ada penumbuhan disiplin positif itu? Iya, budaya positif. Tentu saja ya, budaya positif banyak. Semangat ingin tahu, semangat berkompetisi itu sudah jelas nanti akan terpicu semangat kompetisi. Budaya positifnya berkompetisi karena memang di zaman sekarang itu semangat kompetisi itu penting. Jadi untuk supaya peserta didik itu tidak berada di zona nyamannya, menunjukkan kemampuan terbaiknya. Berarti juga ada kompetensi sosial emosional ya Pak Budi, misalnya terkait dengan pengambilan keputusan bertanggung jawab, terus anak-anak dilatih manajemen diri gitu. Oh iya, ada juga. Tentu Pak. Sebelum pengambilan pengambilan lewat live quiz ini kan pengambilan keputusannya kan, memilih jawabannya kan tentu saja kan harus melalui satu rangkaian mempersiapkan diri. Dia harus memanage diri supaya skor kuisnya itu terlihat baik di depan. Otomatis dia harus
melakukan suatu prosedur belajar yang baik. Tadi kalau yang media ajar tadi disediakan media ajar yang digunakan maksudnya tadi untuk proses yang Untuk berbeda-beda tadi, misalnya dengan LCD presentasi, LCD. Iya, tetap kita menggunakan proyektor dengan menggunakan PowerPoint. Kita juga menggunakan media video, jadi untuk mempermudah penjelasan. Jadi kalau menggunakan video dan bisa diulang, jadi videonya juga saya pilihkan yang jelas dan lebih menarik. Kemudian untuk strategi yang disiapkan kira-kira apa? Strateginya, jadi untuk memotivasi siswa di kelasnya, kita kebetulan menggunakan scientific approach, jadi yang kemudian juga student center, itu pembelajarannya jadi tidak berkutat pada guru tapi berpusat pada murid. Terus kemudian kita juga menggunakan model pembelajaran yang sinkron, jadi yang sefrekuensi dengan scientific approach. Kita menggunakan media model pembelajaran discovery learning, jadi ada fase-fase sintaks yang harus dilalui yang sinkron dengan scientific approach dan student center. Kemudian kita juga melibatkan media tadi, media pembelajaran. Kita menggunakan PowerPoint, juga menggunakan layar screen, menggunakan video, dan tidak lupa kita menggunakan satu live quiz. Jadi ada ceramah, ada dialog. Iya, tetap juga ceramah. Diskusi. Kita tidak mengharapkan ceramah karena hanya masalahnya ada di proporsi saja. Kita ceramah hanya sebentar saja. Ceramah, diskusi, presentasi ya Pak? Iya, yang jelas ceramah, diskusi, presentasi. Praktek juga ada ya? Praktek juga ada. Ya. Oke, saya kira begitu Pak Budi. Ini terima kasih pada waktunya. Siap. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi sarapan ya. Sarapan semua tuh ya? Enggak ada yang sarapan. Seharusnya sarapan ya. Di rumah itu sarapan yang nutrisinya lengkap ya. Nutrisi cukup. Ketua kelas mohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, Bro. Berdoa. Mulai. Selesai. Hormat, gerak. Gerak. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin melihat kalian satu persatu dengan presensi. 10 TAVP Aditya Farel. Siap. Axel Hadir. Olivia Ananda Anissa Antin Akhir Bagus Bagas maaf Bagus sekarang bagus Bila oke Bima Zahya Dava Destrisma Duta Eva Fani
Fauzan, Hadir Pak. Iksan, Ilham, Hadir Pak. Krisna, Hadir Pak. Muhammad Akbar, Hadir Pak. Muhammad Habib, Hadir. Muhammad Rifat, Hadir Pak. Hadir. Nivedita Vega, Novi, Okta, Octavia, Palestina, Purbodanis, Putra, Rahayu, Flamelia, Rizky, Rizky ada? Oh, iya. Tri Hartati, Yusifa, sudah semua. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas ya, minggu yang lalu kita membahas komponen pasif, ya toh? Kita sudah belajar tentang resistor, kapasitor, kemudian induktor. Maka pada kesempatan hari ini kita membahas tentang komponen aktif yang paling sederhana, yaitu dioda. Ya betul, dioda. Oke. Nah, fokus kita nanti ke karakteristik dioda. Jadi kalian nanti melakukan praktek dalam kelompoknya masing-masing dengan LKPD yang sudah ada pada kalian. Semuanya sudah megang LKPD? Sudah ya? Nah, tujuan pembelajaran. Segala sesuatu harus kita mulai dari tujuan. Kita belajar untuk apa? Kita harus tahu. Menjelaskan komponen dioda sebagai komponen aktif dengan benar. Menjelaskan kaki-kaki dioda yang anoda dan katodanya berdasarkan bentuk dan informasi fisiknya. Jadi anoda, katoda, ya, ada elektrodanya ada dua. Elektroda itu kaki-kakinya. Ada anoda, ada katoda. Terus kemudian pada kesempatan pembelajaran hari ini kamu nanti akan menggambar grafik karakteristik dioda berdasarkan percobaan dengan teliti. Terus kemudian yang terakhir adalah menganalisa karakteristik dioda saat arah maju dan arah mundur atau reverse. Apa itu arah maju, arah mundur? Kamu akan tahu nanti. Pernah lihat dioda dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin alat-alat yang pernah kita pegang, yang pernah kita mainkan, yang pernah kita lihat itu tidak menyangka. Karena tidak menyangka sama sekali bahwa itu dioda. Bisa dilihat di mana saja dioda itu. Ada yang tahu? Misalnya dioda. Bisa lihat dioda? Ada nggak dalam di lingkungan kita saja? Di HP kita ada lampu ya? Ya. Ada. Oke. Kita bisa lihat di. Nah, pernah main ini? Waktu masih kecil? Terakhir kali berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu? SD. Ini apa ini namanya ini? Oh, sensor yang ada di jari. Pura-puranya laser gitu ya. Ya. Ini yang cowok-cowok. Putra ya. Tembak-tembakan ini bisa keluar cahayanya. Itu dioda. Lampu itu ya, lampu dioda. Yang terakhir ini laser pointer ya, sampai jauh ya. Itu memang dioda laser namanya. Dioda laser. Kemudian dalam kelompok komponen, dioda termasuk ke dalam komponen aktif atau komponen pasif. Ya, oke, betul ya. Komponen aktif. Komponen aktif itu apa tuh? Komponen ketika bekerja dia harus membutuhkan
Tegangan. Kalau tidak ada tegangan, ya tidak ada sumber tegangan atau sumber arus, dia nggak bisa bekerja gitu ya, karena itulah dia masuk komponen aktif, dan itu pun tegangannya tertentu ya, tidak semua tegangan. Nanti akan kita coba, kita praktekkan. Betul atau tidak? Komponen aktif elektronika. Jadi dalam kelompok komponen aktif elektronika, betul ya. Itu komponen yang tidak dapat bekerja tanpa sumber tegangan. Lanjutkan. Ini adalah dioda yang mau kita praktekkan. Jadi kalian harus mengenal nanti apa namanya, simbolnya seperti apa, kemudian bentuk fisiknya seperti apa. Coba kalian lihat di kaki-kakinya elektrodanya, anoda katodanya, positif negatifnya, nanti dicermati. Nah, ini dioda penyearah IN4002 atau kadang-kadang disebut sambungan PN. PN itu garis singkatan dari positif negatif PN gitu ya. Nah, bahannya dari silikon. Jadi ada germanium, ada silikon ya. Semuanya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nanti kita praktekkan. Simbolnya seperti ini. Ya. Ada panah dan ada atas ini. Ya. Terus bentuk fisiknya nanti seperti ini. Bentuk fisiknya bisa dicermati. Kaki-kakinya jangan sampai terbalik. Ini simbolnya, ini bentuk fisiknya. Ini anoda. Anoda itu harusnya dihubungkan plus, nanti yang katoda dihubungkan negatif ya. Jangan sampai salah loh ya. Kalau nanti digambar dipakai simbol di LKPD seperti ini, berarti itu anodanya. Dan ini katodanya. Tapi nanti memang sengaja dibalik untuk percobaan yang reverse bias ya. Memang dibalik ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, karena pembelajaran kita berdasarkan problem based learning, jadi pembelajaran pada permulaan pembelajaran kita harus tahu permasalahannya dulu. Jadi orientasi pada masalah. Masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui karakteristik dioda. Ini itu yang menjadi permasalahan kita hari ini. Cara mengetahuinya bagaimana? Terus kemudian, dapatkah kita membuat visualisasi dari karakteristik dioda? Misalnya membuat grafik ya. Nanti ketemu data ya. Data, setelah ketemu data nanti dibuat grafik. Kita akan dapat visualisasi karakteristik dioda. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita sudah mulai pada diskusi, nanti dilanjutkan dengan presentasi ya. Kalian boleh duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ini sudah terbentuk sesuai apa namanya yang kita bentuk kemarin sudah. Oh iya, kalian langsung duduk aja di kelompoknya masing-masing. Ayo. Lebih cepat lebih baik ya. Oh ya, tasnya boleh dibawa. Berkumpul dalam kelompoknya masing-masing. Berkumpul dalam kelompok masing-masing yang telah kita buat sebelumnya. Kelompok 1, kelompok 2, urut saja seperti ini. Kelompok 1 begini ya. Oh, kelompok 1. Ini kelompok 2. Disusul kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Oh ya, silakan yuk. Lebih cepat lebih baik. Ayo, jangan takut ya. Kelompok masing-masing. Ayo, lebih cepat lebih baik. Ini minta bangun hijau. Sopo? Bila apa? Aku melu. Ayo. Kumpul dalam kelompoknya. Kelompok yang pernah kita bentuk kemarin. Yang sudah. Ayo, lebih cepat lebih baik. Ayo cepat. Kurang apa? Pertemuan bersama.
videonya dihidupkan. Iya. Iya, sudah. Nggak le 5 orang. Dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian lakukan percobaan. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD. Ya, silakan dicermati LKPD-nya. Petunjuknya sudah jelas apa yang kita lakukan. Baca petunjuk LKPD dengan jelas dan dengan cermat. Kalau ada nanti permasalahan, boleh ditanyakan. Waktu pengerjaan adalah 45 menit dimulai dari sekarang ya. Cepat. Adakah permasalahan? Nanti setelah selesai, sudah mendapatkan data percobaan, kemudian sudah menganalisa sekemampuan kamu, ya silakan, ada yang bertanya. Komponen kurang. Tadi sudah pas itu, coba saya. Balik ya. Ya. Sekarang ya, kegiatan langsung videokan sekarang ya. Videokan sekarang. Silakan, yuk. Ambil posisi yang paling PW. Untuk membantu kalian memahami apa yang kalian praktekkan, kita bisa sambil melihat video ini. Jumpa lagi dengan saya tentang dioda sesuai dengan permintaan salah satu subscriber yang ingin penjelasan tentang komponen dioda. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat bagaimana kita memahami komponen dioda. Di mana dioda ini saya buat simbolnya seperti ini, lihat.
ini seakan-akan seperti arah panah, di mana di kaki yang sebelah sini adalah anoda, kemudian yang ini adalah katoda. Dan kalau kita lihat bentuk fisik dari dioda itu adalah seperti ini. Kemudian di sini ada salah satu garis lingkaran yang berwarna putih di dalam komponennya. Nah, garis lingkaran ini di dalam komponen dioda itu adalah dia lebih dekat ke kaki katoda. Jadi kalau kita perhatikan di dalam komponennya ada lingkaran. Jangan lupa nanti setelah dia lebih dekat selesai ke salah satu kaki itulah kaki katodanya. Jadi kita lihat lingkaran ini kita ibaratkan seperti garis yang di sini. Ya, jadi komponen dioda dari simbolnya seperti ini, seperti arah panah, dan ini sebetulnya menunjukkan dari arah arus dioda yang mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan fungsi dari dioda itu adalah yang pertama sebagai penyarah gelombang atau yang dikenal dengan rectifier atau penyarah ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah sebagai pengaman rangkaian elektronik. Nanti kita lihat di dalam contoh-contoh atau video berikutnya bagaimana dioda itu berfungsi sebagai pengaman rangkaian elektronik. Nah, saya jelaskan di sini fungsinya ada dua, sebagai penyarah atau rectifier, kemudian sebagai pengaman rangkaian elektronik. Walaupun nanti ada banyak fungsi dari dioda, dan itu tergantung dari penempatan rangkaian tersebut. Nah, untuk memahami dioda, di sini saya jelaskan tentang cara kerja dioda dan juga grafik karakteristik. Jadi di dalam grafik karakteristik ini ada kondisi forward dan reverse. Jadi dioda bekerja ada dua kondisi. Pertama adalah forward atau bias maju, atau disebut juga dengan prategangan maju, forward, dan satu lagi adalah reverse atau prategangan mundur atau bias reverse. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tentang forward. Nah, pada saat dioda di dalam posisi seperti ini, di mana kaki anoda dapat tegangan positif dan katoda dapat tegangan negatif, atau lebih tepatnya dikatakan jika tegangan anoda lebih besar daripada tegangan katoda, maka di dalam kondisi ini dioda dikatakan dalam cara kerja sebagai forward atau prategangan maju. Nah, grafik karakteristik dioda kita lihat sumbu X ini adalah VD tegangan diodanya, kemudian sumbu Y ini adalah ID arus yang lewat dioda. Biasanya di dalam teori-teori tentang komponen dioda digambarkan seperti ini, dioda ada tegangan, tapi dalam kenyataannya nanti praktek ini harus dipasang nilai tekanan R yang sebagai beban. Jadi lebih jelasnya nanti kalau kita lihat dalam dioda bekerja dalam kondisi forward, anoda dapat tegangan positif, katoda dapat tegangan dia negatif. Berarti di dalam kondisi ini suplai tegangan yang diberikan pada dioda biasanya di dalam percobaan laboratorium kita menggunakan percobaan dioda itu dengan variabel power supply. Nah, ini adalah tegangan sumber, kemudian tegangan dioda itu adalah di sini VD. Arus dioda adalah ID-nya arus yang melewati dioda. Nah, sekarang dari gambar rangkaian ini kita lihat grafik karakteristik. Di dalam kondisi forward bias kita lihat dioda berada di area ini. Ini kondisi forward bias. Jadi suku X tadi saya katakan dia PD tegangan dioda, suku Y ini adalah ID arus yang lewat dioda. Dan kita lihat ini di dalam posisi forward bias, jika tegangan yang diberikan, tegangan sumber yang diberikan masih sangat kecil. Jadi di sini ada yang namanya PD
atau tegangan tegangan dengkul kan, dengkul kaki. Jadi tegangan ininya kalau tegangan yang diberikan kurang dari 0,7, jadi batasnya di sini 0,7, atau dioda jenis germanium tegangannya kurang dari 0,3. Kalau kita perhatikan di grafiknya di sini sumbu X, yang berarti sumbu X berarti arusnya adalah 0. Ya, arus di sini adalah 0. Ini adalah 0. Artinya dalam kondisi forward bias, jika tegangan yang diberikan kurang dari tegangan ininya, kurang dari 0,7, arusnya 0, berarti dioda itu belum bekerja. Jadi seakan-akan seperti saklar yang belum bekerja. Tapi ketika tegangan diberikan lebih besar dari 0,7 atau 0,3, maka di sini dilihat di dalam grafiknya berarti ini makin besar. Ketika diperbesar lagi tegangannya, akan makin besar. Ketika diperbesar lagi tegangannya, jika tegangan dioda 0,7 silikon 0,3 germanium, maka arus akan mengalir. Ya, artinya ketika arus mengalir berarti dioda seperti saklar yang tertutup. Ya, jadi seperti saklar yang tertutup, baru harus mengalir intinya. Nah, di dalam kondisi inilah cara kerja dioda forward bias atau bias maju, dan batas arus maksimum dalam kondisi forward disebut dengan arus forward maksimum. Jadi ini adalah forward maksimum. Ini adalah batas maksimum arus yang lewat dioda. Jadi kalau kita merusak terus tegangan sumbernya, dioda ini dibatasi cara kerjanya oleh arus forward maksimum. Maka nanti kalau kita kenal dioda, misalnya berapa ampere, dioda 1 ampere, dioda 5 ampere, dioda 2 ampere, itu adalah arus forwardnya. Berarti batas arus maksimum ketika dia dilewati arus dalam posisi forward bias. Nah, sekarang kita lihat kondisi reverse. Di dalam kondisi reverse, anoda tegangan suplainya negatif, katoda tegangan positif. Jadi dioda itu posisi tegangannya terbalik. Ya. Jika tegangan yang diberikan, maka ini ada suatu variabel kompleks. Ya, variabel inputnya. Contohnya di sini ada beban R. Jadi ketika tegangan diberikan ke dioda, kalau kita lihat di dalam grafiknya, dia berfungsi berpikir di dalam string. Artinya, jika tegangan yang diberikan kurang dari tegangan breakdown voltage-nya, ini adalah breakdown voltage, berarti kalau diberikan sumbu X ini adalah arusnya 0. Jadi lihat, artinya jika dalam kondisi reverse, jika tegangan yang diberikan kurang dari breakdown voltage, maka arusnya akan 0. Artinya kalau di arusnya 0 berarti kan tidak ada arus yang lewat. Berarti dalam kondisi dioda itu seperti saklar yang terbuka. Ya, jadi dia dibatasi oleh batas breakdown voltage. Tapi kalau tegangan suplainya diperbesar lebih besar dari batas breakdown voltage, maka di sini kita lihat arus mengalir dengan cepat. Ya, kalau di sini idenya kita proyeksikan, di sini ada arus diodanya, di sini ada arus diodanya. Berarti ide yang mengalir dengan cepat. Nah, dalam kondisi seperti ini, dia akan besar, dia akan panas dan akan mengakibatkan besar. Jadi dioda dalam kondisi reverse bias, jika tegangan yang diberikan lebih besar dari tegangan breakdown voltage-nya, maka dioda akan rusak. Nah, itulah uraian singkat tentang dioda dengan simbol cara kerja serta karakteristik.
Mudah-mudahan materi ini banyak memberikan manfaat pada recording, dan jangan lupa silakan Anda share, like, dan subscribe di bawah ini. Kameranya Terima kasih. landscape ya? Tidur ya? Ingat, waktu pengerjaan hanya 45 menit. Ya, secepat-cepatnya kalian cari data. Ya, gantian.
Tolong ya. Hei, tak syuting. Aja hukum itu. 3. Oh iya iya. Berisik. Katanya di gendel. Gue mah. Gerung ora kan. Enggak, coba kuwi tane. Hei, tiga dong. Tiga. Minggu. Iya kelompokku. Ya. Yuk, Mas. Mama mau jalan-jalan. Kamu.
Aku juga nggak ada. Masa? Sudah tahu? Mau jatuhnya juga sudah Suruh ya anak. Ini bapak tapi. Ingat tolong pengukuran untuk berhati-hati ya, karena bisa merusak multinya ya. Multi lumayan harganya. Kalau tidak tahu nanya. Oke, praktek sekali, praktek sekali, multi tebal berapa ratus. Ya? Gimana? Rusak? Masuk rusak? Ya karena harusnya kegedean, ya atas ukurnya kegedean. Sudah dipraktekkan, coba. Sudah. Oh kalau sudah dapat data, mending ininya taruh temanmu aja, gantian. Iya kasihan. Iya tinggal gambar aja. Terus ininya sudah dapat ya, yang reverse udah datanya. Ya dicoba aja, tinggal balik diodanya aja. Seret. Diodanya yang dibalik, bukan yang lain-lainnya loh yang dibalik. Ini operator ada yang masuk tadi? Ada? Sudah keluar? Tadi mati itu. Oh mati? Iya. Mati sendiri? Karena jaringan. Oh karena jaringan? Kita tidak masukin lagi. Masuk? Videokan sebagus mungkin ya kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Yang bisa presentasi? Presentasinya di depanan ya kayak gini. Iya, tinggal dibaca aja. Digambar. Kesimpulannya bisa dari sini kesimpulannya. Kesimpulan
kesimpulannya Yoda hanya bisa diberi tegangan dari anoda ke anoda. Kesimpulan. Terus kemudian tetapi tegangan dioda itu mulai naik di tegangan berapa itu? Harusnya menjadi besar di tegangan berapa? 0, minimal itu hanya jadi tegangan sedikit karena diodanya dibalik kan sudah dikasih tahu. Sudah dibalik sana. Ini tahu betul? Gini banget. Aduh. Santai mas. Itu gimana enggak? Kena jendela. Serampung nanti.
Ini operator? Udah. Ini tutup terus ini? Iya. Ada yang sudah selesai? Kalian ya? Sudah selesai? Ada yang siap presentasi?
Ini nanti waktunya sampai ini sudah selesai ya. Mestinya harus ada yang presentasi. Ya. Minus. Balik. Ada yang siap presentasi? Presentasi ada? Bisa? Presentasi ya? Parah. Diri kosong. Naik. Akan sampai 25.
Tapi kalau sudah salah satu presentasi yuk. Ini pelan. 9.30 kita sudah selesai. Ya. Nggak bisa. Coba yang presentasi apa dulu? Dimatikan aja. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kelompok 1 itu adalah, maksudnya anggotanya ada Aditya Farel, Anissa Deviana, Cahaya Nabila, Fauzan Alfatur, Muhammad Akbar, sama Revi Amalia. Langsung saja. Langkah kerja 1. Rangkailah seperti pada gambar kerja di bawah ini, di mana untuk anoda berada pada arus positif dan katoda pada arus negatif. Atur tegangan dioda sehingga dapatkan arus dioda dan catat tegangan anoda katoda seperti pada tugas 1. Pada arus anoda yang sudah positif, kita mulai pada tegangan 0 volt. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan menunjukkan hasil pengukuran arah forward. Tegangan anoda katoda 0 volt, arus anoda katoda 0. Kalau 0,2 itu jadi 1 mikroampere. Kalau 0,3 jadi 5 mikroampere, kalau 0,4 jadi 25 mikroampere, kalau 0,5 jadi 34 mikroampere, kalau 0,6 jadi 55 mikroampere, kalau 0,7 jadi 500 mikroampere. Kelompok 2. Selanjutnya kita mulai percobaan yang kedua dengan membalik katoda dan membalik diodanya. Anoda mendapatkan arus negatif dan katoda mendapatkan arus positif. Untuk tabel selengkapnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk hasil pengukuran arah reverse tegangan anoda dari 0 volt menjadi 0 volt, dari 5 volt sampai 25 volt, hasilnya 0
miliampere. Karena tidak ada pergerakan di multimeternya. Untuk batas katodanya, diodanya hanya sampai kisaran 70 sampai 80 volt. Sekian dari kelompok 1. Jadi analisis data kesimpulan yang kami temukan adalah jadi diodanya mulai aktif pada tegangan 0,7 volt dan jika dioda dibalik maka arusnya 0 ampere. Dioda mulai bocor pada tegangan 75 volt. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Iya, silakan yuk, cepat. Yuk, cepat. Cepat. Cepat ya. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil kerja tentang hasil kerja LKPD dengan materi karakteristik dioda dari kelompok 6 dengan anggota Axel, Bella, Eva, Habib, Rayu, dan Yusifa. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan praktek, diharap peserta didik dapat 1. Melakukan percobaan untuk mendapatkan grafik karakteristik dioda. 2. Mengetahui kaki-kaki dioda yang ada anoda dan katoda berdasarkan bentuk dan informasi fisiknya. 3. Melakukan percobaan untuk mendapatkan karakteristik dioda saat arah maju, forward, dan mundur, reverse. Forward bias dan reverse bias. Dioda mendapatkan arah maju forward bias jika kutub anoda dihubungkan ke positif dan katoda melalui beban ke negatif. Dioda mendapatkan arah mundur reversi bias jika kutub anoda dihubungkan ke negatif dan katoda melalui beban ke positif.
arus anoda katoda 0. Tegangan 0,2 arus anoda katoda 0. Tegangan 0,3 arus anoda katoda 0 mikroampere. 0,4 7,5 mikroampere. 0,5 25 mikroampere. 0,6 46 mikroampere. 0,7 miliampere. Kurva arus tegangan dari hasil pengukuran sesuai tabel 1. Ada arus 0,3 arus anoda dan katoda adalah 7,5 mikroampere. Dan untuk arus anoda dengan arus agak dekatkan dulu mikrofonnya, kurang jelas. 0,6 46 mikroampere, 0,7 miliampere. Pada gambar kurva arus tegangan dioda dari titik di mana kenaikan arus mulai dilihat dari pusat angka yang jatuh, yaitu short in five. Dioda dapat dianalogi sebagai saklar dengan kondisi forward. Lakukan arah reference. Tegangan anoda katoda 0, arus anoda katoda 0. Tegangan anoda katoda min 5 sama dengan 0 anoda katoda. Min 10 0 mikroampere. Min 15 0 mikroampere. Min 20 min mikroampere. Min 25 0 mikroampere. Jadi analisis data dan kesimpulan adalah pada tabel 1 kita tahu bahwa semakin besar tegangan yang diberikan maka semakin besar pola arusnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah usai, sekarang kita fokus ke evaluasi. Coba masuk ke peramban Google, ketik kahoot.it, kahoot.it. Minta tolong operator nanti di zoom di Kahoot-nya ya. Coba semuanya fokus ke Kahoot, kahoot.it. Waktu sudah sampai di evaluasi di pembelajaran terakhir ya. Sudah. Sudah ya, kita tunggu pinnya ya. Ya, bisa difokuskan ya. 908 0614.
Sudah? Tes. Sudah masuk berapa ini? Sudah bisa kita mulai? Siap? Siapkan HP kalian. Berikut ini yang merupakan pernyataan tepat mengenai dioda adalah: yang merah itu komponen pasif berbahan dasar logam, yang biru komponen aktif berbahan dasar semikonduktor, yang kuning komponen aktif berbahan dasar keramik, yang hijau komponen pasif berbahan dasar polyester. Kita lihat. Yang tertinggi Bagus, ya, disusul Fauzan, Danis, Aditya, dan Rahayu. Bisa difoto, ya, bisa difoto, ya, hasilnya. Lanjut, lanjut ya. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa, lihat gambarnya, merah sambungan dioda sambungan PN positif negatif dalam kondisi panjar maju. Yang biru itu dioda sambungan PN dalam kondisi panjar mundur atau reverse bias. Kuning, hijau, lanjut. Kita lihat apakah Fauzan yang tertinggi. Adakah perubahan posisi? Habib, disusul Bagus, Bagas, dan Aditya. Lanjut. Nomor 3, pada rangkaian satu daya atau power supply searah, fungsi dioda sambungan PN utama adalah penurun tegangan yang merah, penyearah arus atau yang ini 10 detik ya ini. Kita lihat, Habib menggantikan Fauzan, kemudian disusul Bagas, Bagus, dan Aditya. Lanjut. Soal nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan dioda. Nanti kita tunggu loading dulu. Nah, itu apa itu yang kita praktekkan tadi? Xenon, Schottky, tunnel atau silikon atau penyiaran? Ayo, jangan mau beritahu temannya. Temannya tahu langsung ceklik. Sudah? Fauzan ya, Aditya, Biso, Okta, Bagas, dan Danis. Lanjut. Pada gambar di bawah menunjukkan. Nah, yang kita praktekkan tadi datanya. Perilaku dioda, karakteristik dioda pancar maju, tekanan dioda, karakteristik dioda pancar mundur. Lanjut. Rizky ya ternyata ya. Kemudian nomor 6. Pada gambar di bawah menunjukkan, ini yang ke bawah, perilaku dioda, tekanan dioda, karakteristik dioda pancar maju, karakteristik dioda pancar mundur. Oke, gitu kan? Kita lihat Fauzan lagi. Fauzan mana Fauzan? Jajari. Oh ya, sip. Nomor 7 dari 10 soal. Pada gambar di bawah adalah rangkaian dioda dalam keadaan. Nah, ini yang kita praktekkan tadi. Panjar mundur lampu mati, panjar maju lampu mati, panjar mundur lampu menyala. Yang menjadi dua pola. Detail juga ada. Iya? Oh iya, tunggu nanti. Gak apa-apa.
pada gambar di bawah rangkaian dioda dalam keadaan bisa dilihat. Kalau misalnya ada keterlambatan sinyal nggak apa-apa. Apa yang bisa aja. Tuh, nggak ada. Oh, ya nggak apa-apa ya. Lanjutkan lagi. Nggak ada sinyal. Oh, ya nggak apa-apa. Lanjut lagi. Oh, connection loss nggak apa-apa ya. Udah, dianggap selesai gitu ya. Dan gambarnya kecepatan ya. Aduh, ya nggak apa-apa. Lanjutkan terakhir. Kecepatan, yuk. Nah, yang terakhir. Knee voltage atau tegangan lutut. 0,7327. Yang kamu praktekkan tadi berapa? Yang terjawab saja ya. Yang sudah lewat. Terima kasih. Sudah, kita lanjutkan aja. Waktunya. Kita sampai ke kesimpulan. Dari percobaan tadi kita bisa simpulkan nanti apa namanya bisa dicermati LKPD kalian, kita bisa simpulkan. Yang pertama adalah dioda merupakan komponen aktif elektronika yang paling sederhana. Jadi dioda baru dapat bekerja jika ada sumber tegangan pada batas yang ditentukan. Batasnya berapa tadi? Oh, ini ya. Pada percobaan bias maju atau forward bias didapatkan arus hanya dapat lewat dari anoda menuju katoda, akan tetapi arus listrik baru bebas mengalir setelah melewati tegangan 0,7 yang kita praktekkan tadi. Jadi kalau tegangan 0,7 itu seakan-akan rangkaiannya dalam keadaan on atau off? On, ya betul. Pada percobaan bias mundur atau reverse bias, arus tidak bisa lewat, seakan-akan dari katoda ke anoda terdapat hambatan yang sangat besar. Memang tujuannya kalau dibalik itu berarti arus tidak bisa lewat. Dioda kan gitu dong. Kecuali nanti kalau tegangannya terlalu besar sekali, dia akan rusak, jebol. Diodanya rusak, arusnya tetap lewat. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Yang terakhir, untuk menggambar grafik berdasar data percobaan perlu dicermati arah garis kartesius, proporsi ukuran. Jadi tadi ukuran terutama arusnya nanti ada yang mikro, mili dan lain sebagainya itu ada proporsinya ya itu ya. Dan satuannya. Sudah selesai? Dianggap pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Oke. Terima kasih sudah selesai. Kemudian untuk tugas pertemuan berikutnya setelah kita dioda, kita belajar apa? Nanti tolong pelajari di rumah tentang transistor. Transistor itu komponen aktif atau pasif? Aktif. Tolong dibaca-baca pada pertemuan berikutnya mempelajari transistor sebagai komponen aktif elektronika. Apakah itu transistor PNP, transistor NPN gitu ya? Apa itu ya? Terus apalagi jenis-jenis transistor? Ya, tolong pelajari dulu. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian yang terakhir adalah tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan pertemuan akhir ini. Silakan ketua kelas. Siap, gerak. Mulai. Ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya. Selamat siang Pak Budi. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ini membicarakan dari hasil observasi yang sudah kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Pak Budi. Dari sisi observasi saya hanya menetapkan dengan modul ajar panjenengan. Yang pertama dulu di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran. Tapi di waktu proses pembelajaran Pak Budi belum melaksanakan diskusi terkait dengan modul tujuan pembelajarannya pada anak. Betul ya? Kira-kira apa sebabnya? Oh, ya hanya kebiasaan aja penyampaian tujuan pembelajaran hanya saya tayangkan lewat proyektor di PowerPoint. Misalnya saya tayangkan memang tidak terpikir, tapi memang alangkah lebih baik jika tujuan pembelajaran juga dibicarakan. Menurut Pak Budi, kalau tujuan pembelajaran itu hasil kesepakatan dengan anak, kira-kira efeknya terhadap anak ada nggak? Kemungkinan besar ada, karena kita kan ketika menyampaikan tujuan pembelajaran itu kan sama seperti menyamakan frekuensinya, karena posisi siswa dan posisi guru itu kan berbeda. Kalau ada satu bentuk komunikasi itu kan bentuk penyamaan frekuensi, bentuk penyamaan pikiran, karena memang mungkin belum belum sinkron gitu. Apa yang dipikir oleh guru itu belum tentu sama apa yang dipersepsikan oleh siswa. Isinya seperti itu masuk alat sekali kalau misalnya dibicarakan dengan siswa, karena kemungkinan juga ada istilah-istilah yang siswa tidak memahami, hanya ingin membaca sebagai satu bentuk teks saja yang pengertiannya dia belum bisa memahami. Karena memang saya lihat Pak Budi sudah menyampaikan tujuan-tujuan itu ya, sudah menyampaikan saja tapi belum meminta umpan balik siswa gitu. Iya. Kemudian yang kedua Pak Budi, saat pembelajaran itu kan kita melihat anak-anak ada yang rame, ya, ada yang tidak memperhatikan, bahkan ada yang main sendiri begitu. Itu kira-kira Pak Budi sudah melakukan proses restitusi setelah itu atau pada saat itu kan belum ya? Atau mungkin setelah itu sudah melakukan proses restitusi? Pada saat waktu kita pengambilan memang tidak ada karena memang ya saat itu kebetulan ya tidak ada permasalahan menurut hemat saya. Tapi waktu pembelajaran biasanya ya memang sekali waktu saya ya biasanya melakukan seperti itu kalau misalnya ada anak-anak ya, tapi kalau satu persatu ya yang bermasalah saja biasanya. Yang pertama yang bermasalah di klasikal atau di kelas klasikal restitusi satu persatu. Saya panggil pernah, terus tapi waktu di video itu memang tidak ada permasalahan karena mungkin ya terkondisi kali ya, karena oh ini mau diambil video gitu anak-anak langsung tersetting untuk bersikap berbeda. Saya kira analisa saya seperti itu. Berarti saat itu memang belum dilakukan restitusi ya? Tidak ada, karena tidak ada permasalahan. Kemudian yang ketiga Pak Budi, ini kan Pak Budi perlu memastikan ini tujuan pembelajaran itu sudah dicapai oleh anak. Dalam pembelajaran itu untuk memastikan setiap anak mencapai tujuan itu seperti apa, kan sepertinya belum dilakukan ya pada saat pembelajaran. Hanya per kelompok prestasi gitu kan? Ya, observasi. Belum ada pengecekan anak sudah
mencapai tujuan atau belum, karena ada beberapa tujuan ya kalau memang tujuan iya, memang tidak secara detail. Jadi apa namanya, kita mengetahuinya hanya perwakilan dari observasi saja. Jadi tidak kita secara detail, karena memang kalau kita menilai satu persatu itu apa namanya, memang waktu hampir tidak cukup. Jadi penilaian hanya sebatas siapa yang menonjol, siapa yang paling apa namanya, paling tidak punya andil gitu, terus yang lainnya kan rata seperti itu. Ya, memang tidak secara detail saya amati satu persatu karena mengingat waktunya ya. Menurut hemat saya kalau saat itu memang waktunya tidak mencukupi karena waktu ya. Terus kalau untuk memastikan proses pencapaian anak sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum itu gimana? Tekniknya dilakukan setelah proses pembelajaran kemarin berarti? Iya betul, dilakukan setelah proses pembelajaran. Kalau pas pembelajaran kemarin itu untuk menilai satu persatu waktunya tidak, hemat saya dari pertimbangan saya, karena ya waktunya terbatas. Terus itu Pak Budi, waktu Pak Budi muter ke masing-masing kelompok, masing-masing muter itu kemudian kadang berhenti di siswa yang diskusi, itu kira-kira menjelaskan siswa yang belum paham atau semua dijelaskan? Ketika ada yang bertanya saja, kelihatan seperti ada perdebatan di satu kelompok itu saya datang. Ketika yang lainnya saya lihat ketika tidak ada permasalahan dari gesturnya kan kelihatan. Baru kalau ada permasalahan baru saya jelaskan. Permasalahannya ada di mana nih? Kalau ada perdebatan sengit di tiap kelompok pasti akan begini. Oke, jadi dari percakapan tadi Pak Budi berarti kan memang yang pertama tujuan pembelajaran belum sesuai dengan siswa. Iya memang betul. Belum dimasukkan dilakukan. Kemudian yang kedua Pak Budi belum melakukan restitusi pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, pada saat itu memang tidak. Kemudian belum ada satu hal untuk memastikan atau penilaian per individu satu persatu. Iya, untuk memastikan ya siapa namanya. Yang paling menonjol. Kemudian Pak Budi, ini kan kalau dari teman-teman tadi kira-kira untuk rencana tidak lanjut ke depan Pak Budi kira-kira untuk mendiskusikan tujuan pembelajaran itu ke depan bisa dilakukan apa? Memungkinkan. Kemudian termasuk ya restitusi tadi ya. Iya, memastikan setiap anak itu harus diselesaikan pada saat itu juga tidak begitu ya. Termasuk ya penilaian ya. Penilaian iya kan karena waktu ya, karena waktu ya. Kita harus punya data valid untuk tiap individu. Oke, saya kira itu Pak Budi. Jadi beberapa catatan tadi barangkali bisa menjadi masukan ke depan Pak Budi untuk pembelajarannya lebih bagus, karena Pak Budi menyampaikan di awal itu adalah student center. Tapi tugas kita memastikan bahwa tujuan-tujuan pembelajaran itu betul-betul tercapai di peserta didik kita. Oke, matur Pak Budi. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.